Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama dengan Ardian di sini di channel Nursing Update Pembelajar Sepanjang Hayat. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang alat pelindung diri, latihan soal P3K perawat tentang alat pelindung diri atau APD. Ini mulai populer karena COVID-19 ya. Sebenarnya kan dari dulu kita bekerja kita sudah punya APD yang selalu kita pakai berdasarkan kewaspadaan standar itu ya. Jadi ada APD rasional. Lalu mulai gencar lagi disosialisasikan saat COVID-19. Baik, ini berdasarkan salah satu request dari teman kita di kolom komentar. Jadi kalau ada teman-teman yang lain juga yang ingin request pembahasan soal, silahkan ketik di kolom komentar ya teman-teman. Soal ini bisa masuk di nurse, bisa masuk juga di terampil. Jadi saya nulisnya di situ P3K perawat. Sebelum kita masuk ke latihan soalnya, kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah mengklik video ini. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah agar tidak ketinggalan informasi dari video-video yang diupload oleh Nursing Update. Baik, kita langsung masuk ke, sebelum masuk ke latihan soalnya, ini ada pembahasan tentang level APD ya. Level APD. Ini dirilis oleh gugus Satuan Penanganan COVID-19 ya. Satgas COVID. Oleh Satgas COVID-19 ini yang tingkat 1. Teman-teman bisa baca, ini areanya di tempat umum. Areanya tempat umum dan kegiatan yang tidak menimbulkan aerosol. Apa saja APD tingkat 1 itu? Ada masker bedah 3 play, kemudian baju kerja atau scrub ya, kemudian pakai sarung tangan karet biasa, handscoon biasa ya. Kalau belum ada yang belum pernah lihat ini, silahkan di pause dulu. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ini yang tingkat 2. Yang tingkat 2 ini sudah masuk ke area pasien COVID-19, tapi tidak menimbulkan aerosol. Jadi tindakan-tindakan yang dilakukan itu tidak menimbulkan aerosol. Paham ya? Sudah masuk ke areanya COVID-19, tapi tindakan-tindakan yang dilakukan tidak menimbulkan aerosol. Tingkat 2 itu apa saja? Dari atas ada headcap dulu, kemudian di bawah headcap ada Google. Ini dia. Lalu di bawah Google ada masker, masih masker bedah di sini. Kemudian ada gown dan ada sarung tangan biasa. Baik, kita lanjut. Ini siapa saja di sini? Ada dokter, ada perawat, radiografer, semua yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, tapi tidak menimbulkan aerosol. Lanjut ke yang berikutnya. Yang tingkat 3 ini lebih tinggi daripada yang tadi tingkat 2, dan juga penanganan pasien COVID-nya lebih kompleks. Jadi penanganan pasien COVID-nya itu semuanya tindakannya bisa menimbulkan aerosol. Contohnya ada intubasi, ekstubasi, tracheotomi, resusitasi jantung paru, bronkoskopi, pemasangan MGT, endoskopi gastrointestinal, dan lain sebagainya ya, yang bisa memunculkan aerosol. Ya, jadi kalau di ICU COVID ya mesti harusnya levelnya level 3 ini. Tapi secara umum ya, di Indonesia, karena kita tidak tahu ketika merawat pasien COVID itu dia bisa saja penurunan kesadaran atau penurunan kondisi dalam waktu singkat, sehingga teman-teman yang bekerja di ruang isolasi COVID biasanya sudah langsung pakai yang level 3. Baik, apa saja di level 3 itu? Ada headcap, ada face shield dan Google, kemudian ada gown atau coverall. Ini bisa gown, bisa coverall ya. Tidak harus coverall. Coverall itu hazmat ya.
Jadi tidak harus hazmat, bisa gown juga ya. Jadi gown atau coverall, di luarnya ditambahin apron. Kemudian maskernya masker N95. Lalu ada sarung tangan bedah yang steril, yang panjang itu ya. Kemudian ada sepatu boot. Ini yang tingkat 3 teman-teman. Baik, mudah-mudahan sudah bisa semakin paham tentang ini. Nanti di ujung slide ini akan kita bahas tentang bagaimana cara penggunaannya. Kita masuk dulu ke latihan soalnya. Soal nomor 1, seorang laki-laki berusia 32 tahun datang ke IGD dengan keluhan demam dan batuk yang tidak kunjung reda. Klien diminta oleh dokter untuk melakukan swab PCR dan hasilnya positif. Saat ini, seorang perawat sedang mengantar pasien tersebut ke ruang rawat. Ruang rawat seperti apakah yang sesuai dengan pasien tersebut? Langsung aja kita jawab ya. Ini pasiennya swab PCR dengan hasil positif. Berarti kan sudah positif COVID-19 ya. COVID-19. Dan kita perlu ingat, COVID-19 itu masuk kategori penyakit airborne disease ya. Airborne disease. Nah, contohnya ya apa saja yang airborne disease itu? Contohnya seperti TB ya. Itu masuk kategori airborne disease atau penyakit-penyakit yang menular lewat udara, partikel kecil di udara. Nah, untuk kasus yang airborne disease seperti ini, itu konsep ruangannya harusnya begini. Jadi ini misal kamar pasien, ini kamar ya, kamar pasien, kemudian ini koridor misal, koridor. Di sini itu harusnya ada anteroom ya, ada namanya anteroom, ruang antara koridor dengan kamar pasien. Dan tekanan udara yang di sini itu positif, tekanan udara yang di sini itu negatif. Jadi ketika pintu ini dibuka, maka laju udaranya seperti ini. Dari luar ke dalam. Dari luar ke dalam, sehingga harapannya ketika di dalam sini ada banyak virus-virus karena yang dikeluarkan dari batuk pasien itu tidak keluar ke luar. Tapi udara yang dari luar yang akan masuk ke dalam. Jadi ketika pintu terbuka, kita tidak langsung kena tekanan udara dari dalam ya. Ini namanya konsep kamar dengan tekanan negatif. Jadi untuk pasien ini kan kita cari yang tekanan negatif. Tekanan negatif itu berarti ruang rawat biasa yang mau di satu pasien ini enggak ya, karena ini terlalu sederhana. Ruang isolasi dengan tekanan udara positif ini juga tidak. Kapan kita pakai tekanan udara positif? Itu kalau pasien-pasien yang HIV atau imunokompromis ya. Pasien-pasien yang imunokompromis ini contohnya sama ya. Ini kamar pasien, ini ada ruang antara, ini koridor. Pasien-pasien yang imunokompromis itu di kamar ini harus positif, lalu di koridor ini negatif. Kenapa begitu? Diharapkan ketika pintu ini terbuka, tidak ada udara yang masuk dari luar, tapi udara dari dalam akan keluar. Kenapa? Takutnya ketika udara dari luar masuk ke dalam, ada bakteri-bakteri dari luar masuk, sementara pasien ini imunokompromis, maka dia akan mudah tertular penyakit tambahan yang lain ya. Yang C, ruang isolasi dengan tekanan udara negatif ini ya. Jadi kita simpan aja. Untuk soal nomor 1 ini sudah kita pilih jawabannya C. Yang D ini enggak, ventilasi terbuka ini terlalu sederhana. Kemudian tidak sesuai permintaan pasien, iya sesuai permintaan pasien atau sesuai kartu kelas rawatnya kalau pakai BPJS ya. Cuman ini kan pasien yang butuh ruang isolasi, jadi tidak bisa seperti itu. Jadi ini tidak. Paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 2. Seorang perawat sedang bertugas di ruang ICU COVID-19. Selama bertugas, perawat harus selalu menggunakan APD sesuai standar. Salah satu jenis APD yang sangat penting dalam pencegahan penularan COVID-19 adalah masker. Masker yang harus digunakan perawat tersebut saat bertugas melayani COVID-19 dengan potensi aerosol adalah, ini mudah sekali. Sudah kita bahas di depan. Kain enggak, bedah bukan, yang betul C, 95, face mask bukan, masker cancel layer bukan. Udah jelas ini ya. Kalau teman-teman masih kurang paham, teman-teman bisa kembali ke slide awal tadi yang tentang level APD. Kita lanjut ke soal nomor 3.
Seorang perawat bertugas di ruang isolasi COVID-19. Perawat tersebut sedang melakukan persiapan sebelum masuk ke dalam ruang isolasi COVID-19. Saat ini, perawat tersebut sedang menggunakan APD untuk COVID-19. Hal yang penting dalam penggunaan APD COVID-19 adalah langkah-langkah penggunaannya. Bagaimana langkah-langkah penggunaan COVID-19? Oke, kita lihat. Yang jelas, di awal kan kita harus cek dulu kelayakan APD. Nomor 1 ya. Ini kelayakan APD sudah di depan. Dan setelah itu, sebelum kita pakai semua ini, kita harus cuci tangan dulu. Ini cuci tangannya di sini, jadi ini tidak pakai gown. Enggak, karena bukan cuci tangan ya. Enggak, pokoknya ini udah enggak. Nah, berarti yang kemungkinan ada di C, D, dan E. Cuci tangan, menggunakan boot. Iya, menggunakan boot dulu, kemudian pakai gown. Jadi, terus pakai masker, pakai Google, penutup kepala, pakai sarung tangan, iya. Kalau yang E, ini bukan, karena setelah pakai gown kok, setelah cuci tangan langsung pakai gown, harusnya enggak ya, salah. Jadi pilihan yang tepat untuk soal nomor 3 ini D, teman-teman. Kalau teman-teman penasaran tentang pembahasannya, kita tampilkan di sini langkah-langkah pemakaian APD gown yang ada di menurut Kementerian Kesehatan. Langkah-langkahnya teman-teman bisa baca, dan di sini seperti yang tadi sudah dibahas di depan, untuk yang tidak berpotensi aerosol bisa menggunakan masker bedah. Kalau tindakan yang berpotensi aerosol, maka di sini akan muncul masker N95. Lalu ketika ada, kalau teman-teman mau pakai coverall, seperti ini langkah-langkahnya ya. Kita balik lagi ke yang sebelumnya, yang nomor 1. Nah, di sini ya, kalau teman-teman punya face shield ya, kalau punya face shield, pakainya di mana? Face shield-nya dipakai di sini, di keterangan ini. Face shield-nya dipakai terakhiran ya, setelah pasang sarung tangan dengan gaun, kita pakai face shield. Oh sorry, maksudnya setelah pemasangan pelindung kepala ya, yang ini nomor 8, nomor 9-nya kita pakai face shield. Kemudian nanti yang terakhir kita pakai sarung tangan. Baik, mudah-mudahan mudah dipahami ya teman-teman. Bisa di pause dulu slide ini, dipelajari lagi. Kemudian ini langkah-langkah pemakaian yang coverall ya. Jadi perlu dipahami bahwa APD COVID-19 itu tidak harus coverall atau hazmat. Pakai gaun pun bisa. Bahkan sebenarnya rekomendasi dari CDC itu bukan coverall atau bukan hazmat, tapi rekomendasi dari CDC itu yang gaun aja. Baik, itu tadi soal yang terakhir, soal nomor 3. Terus ada pembahasan sedikit tentang cara pemasangan atau penggunaan APD untuk COVID-19. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan share video ini kepada teman-teman yang lain agar manfaatnya semakin luas. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi dari file-file yang video-video yang kami upload. Baik, terima kasih. Saya Ardian, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.